Bismillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Kepala TK Aba Pucung Rejo, Dusun Pucung Rejo, Muntilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi beliau. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pucung Rejo. Semoga Allah taala memberikan penjagaan bagi beliau untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Para bapak, para ibu, para jamaah yang hadir di kajian Sabtu pagi. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Allah ngasih kita banyak sekali nikmat dan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar bersama. Masya Allah, kami tidak mengira jumlah jamaahnya sebanyak ini. Baik, silahkan bagi yang belakang untuk duduk rapi dan mendengarkan kajian. Karena di sini kita datang untuk ngaji, bukan untuk arisan. Arisan apa pengawasan ibu-ibu? Pengawasan. Okay. Alhamdulillah. Saya awali dengan membacakan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan status hadis yang hasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha." Siapa di antara kalian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 nikmat. Yang pertama, aman di tempat tinggalnya. Yang kedua, sehat fisik dan badannya. Yang ketiga, dia punya bahan makanan yang cukup di hari itu. Wonten pinten Pak? 3, napa mawon? 1, aman. 2, sehat. 3, punya bahan makanan. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki 3 nikmat ini, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dunia dibentangkan untuknya berikut seluruh isinya. Seolah-olah dunia dibentangkan untuknya berikut seluruh isinya. Saya yakin panjenengan yang hadir di forum ini semuanya punya 3 nikmat ini. Yang pertama, aman di tempat tinggal. Kita walhamdulillah Allah tempatkan di sebuah negara yang relatif sangat aman. Jenengan bisa hadir ke majelis ini, ke forum ini. Apakah ada yang bawa senjata, Pak? Mboten enten nggih? Ada yang bawa golok? Tidak ada, karena kita tidak sedang Idul Adha. Ada yang bawa pistol? Tidak ada. Kenapa? Karena kita merasa aman. Berangkat dari rumah ke sini bukan membawa senjata tajam, tapi membawa buku catatan dan pensil.
Dipakai senjata untuk mencatat kajian, bukan senjata untuk melindungi diri. Coba dibayangin kalau misalnya TK ini berada di Suriah misalnya, atau di Palestina. Mungkin panjenengan ketika keluar rumah lirak-lirik dhisik, apakah ada perang ataukah tidak, apakah ada senjata ataukah tidak, apakah ada bom nyasar ataukah tidak. Tapi karena kita berada di tempat yang aman, kita berangkat dengan suasana tenang, dengan suasana nyaman. Itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para hambanya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas apapun tanpa ketakutan. Jenengan ke masjid, atau ibu-ibu ke pasar, atau hadir di pengajian, tidak ada perasaan takut kepada siapapun, semuanya dalam kondisi nyaman. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat ini tidak akan terasa kecuali ketika orang ditaruh oleh Allah di tempat yang tidak aman. Baru rasanya deg-degan, gak enak, dan seterusnya. Makanya perlu disyukuri jamaah. Meskipun terkadang banyak di antara kita yang lupa kalau ini termasuk bagian dari nikmat. Dan salah satu di antara bentuk mensyukuri nikmat aman adalah selalu membuat suasana nyaman di masyarakat. Mengko aja sampai golek musuh, ojo jadi wong sing seneng golek lawan. Tapi jadilah orang yang punya banyak kawan, diterima oleh masyarakat. Karena kalau kita punya banyak musuh, rasanya sering loro ati. Sing jenenge wong padu niku loro ati napa seneng, Bu? Loro ati. Napa meneh nek sing dadi musuhe tanggane dhewe. Anggere metu teko omah, lirak-lirik tanggane ana ning ngarep apa ora? Coba Anda bayangkan, kalau dalam forum ini ada satu orang saja yang kita benci, kira-kira suasana nyaman nggak? Nggak nyaman. Begitu masuk, wis digoleki dhisik, endi ta wong iki? Oh, ning kono. Dia akan mencari posisi yang paling jauh, ojo sampai engko nek ketemu. Bahkan jangankan ketemu orangnya, ketemu sandale wis lara ati. Kok wong iki ana ning kene? Kenapa? Karena dia punya musuh. Manusia ketika dia punya musuh, dia akan selalu sakit hati. Dia akan selalu tidak nyaman. Apalagi ketika musuhnya itu berada di dekatnya. Tonggone dewe atau satu jamaah masjid, mungkin bisa jadi dia akan pindah masjid. Goro-goro ra seneng karo tonggone, ra seneng karo koncone. Dan itu salah satu di antara nikmat aman yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya suasanakan lingkungan kita, masyarakat kita, lingkungan yang nyaman, masyarakat yang bersaudara, masyarakat yang saling bisa simpati, agar kita tidak merasa sakit hati ketika ketemu orang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita perlu ngaji, kita perlu belajar, terutama Masya Allah kalau bapak-bapak hadir di sini juga ngajak istrinya. Bapak ngajak ibunya enggak? Ngajak, walhamdulillah. Sehingga satu keluarga bareng-bareng diajak ke gerbong pengajian. Tujuannya apa? Biar suami istri ini punya pemahaman yang seragam. Kalau pemahamannya sama, insya Allah orang sering padu, Pak. Tapi nek bedo, sing lanang karepe nganan, sing wedok pengen ngiri, akhirnya sering apa, Pak? Cekcok dalam satu rumah tangga. Kira-kira seneng nggak, Pak, punya keluarga kayak gitu, Pak? Seneng nggak, Bu? Jenengan seneng kados ngoten niku? Mboten, alhamdulillah. Pengennya, Pak, kalau bisa ya akur suami istri, jangan sering padu. Makanya kalau ada suami istri yang padu, ajak ke pengajian. Insya Allah itu bisa menurunkan tensi pertikaian. Selanjutnya kata Nabi SAW, mu'afan fi jasadih, dia diberi oleh Allah nikmat sehat jasadnya. Wong niku nek sehat fisiknya, sehat badannya, sehat indranya,
dia bisa menikmati aneka kenikmatan kehidupan ini sesuai dengan kondisi yang asli. Wong nek sehat kan ngombe legi rasane legi, mangan gurih rasane gurih, sing kecut rasane kecut, yang asin rasa asin. Tapi nek wong niku lara, kabeh rasane napa Bu? Pahit. Dikai legi rasane pahit. Iki teh kok pahit toh. Pak niku teh dudu kopi Pak, tapi kok rasane pahit. Padahal wis dikai gula sing akeh. Kenapa kok rasane pahit? Karena dia sakit. Dikai soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit. Itu wong loro. Makanya orang ketika dalam kondisi sakit, mungkin suasana udara yang segar seperti di dusun Pucung Rejo, dia tidak bisa merasakannya. Greges, ora enak, ra iso munggah ondo, arep pengajian gak bisa. Itu orang ketika sakit. Pandangan mata mulai blawur, kadang pendengaran sudah mulai gak jelas. Orang-orang seperti ini diberi oleh Allah ujian sakit. Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah ujian sehat, sehingga bisa menikmati segala sesuatu sesuai dengan rasanya. Nah, para ulama mengatakan begini, kalau orang yang sehat fisik, dia bisa merasakan nikmat makanan sebagaimana rasanya. Sing gurih rasane gurih, yang asin terasa asin, manis terasa manis. Demikian pula orang yang dikasih oleh Allah kesehatan batin. Manusia kalau dikasih oleh Allah kesehatan batin, hatinya itu sehat, maka yang namanya nasihat akan bisa dirasakan kenikmatannya. Kok enak ya ngrungokno Al-Qur'an, enak ngrungokno hadis, seneng ngrungokno pengajian. Kenapa? Hatinya sehat. Tapi kalau ada orang yang hatinya sakit, dijak taat, ngelawan. Dijak ngrungokno Quran ora gelem, ngrungokno pengajian ora gelem, senengane ngrungokno musik, ngrungokno dangdutan, ngrungokno dan seterusnya. Orang ini hatinya sakit. Dia menikmati sesuatu yang sebenarnya itu bukan kenikmatan. Dikasih nutrisi bagi hati, dia menolak. Makanya salah satu di antara cara untuk ngecek, Pak Ustadz kira-kira hatiku niki sehat napa loro atau sedang sakit. Coba jenengan ajak untuk mendengarkan pengajian. Kalau ketika mendengarkan pengajian iso ditompo sing apik, rasane kok enak, ayem ning pengajian, insyaallah ini salah satu indikasi, salah satu tanda atine sehat. Karena dia bisa merasakan nutrisi batin sebagaimana rasanya. Tapi kalau ada orang yang hatinya sakit, jangankan dijak pengajian, omahe pinggir masjid krungu pengajian disumpel kupinge. Nek iso aja sampai krungu. Ustadz niku lho ngomong rodok pahit. Lah dia bilang apa? Nyeritakno jamu, oh makanya pahit. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di samping kita juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan fisik, kita juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan batin. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Dan dia punya jatah makanan di hari itu. Di hari ini saya yakin ya, para jamaah yang berada di sini semuanya punya beras. Ada yang enggak punya beras? Mboten enten? Sedaya kagungan beras. Wos enggak ada ya. Semuanya punya bahan makanan untuk lauk? Punya. Apalagi ibu-ibu nek nyimpen Masya Allah ya. Kulkasnya dibuka itu cukup nggo saulan. Nah, kalau kita dikasih oleh Allah 3 nikmat ini jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seolah-olah dia telah dibentangkan untuknya seluruh dunia berikut isinya. Sehingga jenengan kalau merasa punya 3 ini, sebenarnya jenengan niku wong sing paling sugih sak donya. Duwe sehat, aman, makanan, berarti kalau sudah jadi orang kaya nek iso ora usah utang. Nah. Lah kok ana ning pengajian karo golek utang. Jawil kancane, aku butuh duit entuk ora?
Subhanallah ya. Nah, kalau sudah merasa seperti ini, sebenarnya kita tidak membutuhkan utang dari orang lain, tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Tinggal selanjutnya, apakah jenengan punya sifat qanaah ataukah tidak? Karena qanaah ini penentunya. Wong nek duwe sifat qanaah, maka dia akan selalu merasa bahagia. Karena prinsip qanaah niku napa? Nrimo ing pandum sak diwenehi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sekian, kita terima dengan baik. Makanya kata Imam Syafi'i dalam syair beliau, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Nek awakmu duwe jiwa yang qanaah, kalau kamu punya perasaan yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, mongko awakmu dengan raja dunia itu sama saja. Sama-sama merasa nyaman karena merasa sudah punya semuanya. Lho nek wis ngerti kaya ngene kok sik direwangi sering utang. Teng mriki sing kagungan utang kathah mboten? Ya. Coba dicek nika nggih. Sing gelang-gelang keroncong nggih. Sing ali-aline rodok kandel. Itu tanda utangnya tidak ada ya. Baik, walhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan sisa usia agar menjadi hamba Allah yang sukses untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jamaah dimuliakan Allah, kita oleh Allah ditakdirkan mati dan hidup kembali. Kita mati berapa kali jamaah? Berapa kali Pak? 1 kali. Kalau hidup berapa kali? Hidup berapa kali? 3 kali? 2 kali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an melalui perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Ya Allah, Engkau mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Sing jengene menungso dulunya dia belum ada. Lalu kemudian Allah ciptakan. Kemudian dia jadi ada. Kemudian Allah matikan lagi. Lalu kemudian yang terakhir Allah bangkitkan kembali dan hidup selama-lamanya. Sehingga manusia mengalami kematian pinten? 2 kali. Kehidupan berapa kali? 2 kali. Amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Engkau mematikan kami ya Allah 2 kali. Dan Engkau mewafatkan kami 2 kali. Itulah keyakinan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Sehingga nek ditangleti awakmu wis mati ping pira? Sudah sekali. Sebelum kita ada disebut oleh Allah kita ini mati. Dan kita sedang menjalani hidup yang pertama. Nanti kita akan diwafatkan oleh Allah, lalu akan ada kehidupan kedua tanpa ujung. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fihi hisabun wala amal, urip sing isine onone mong hisab tidak ada amal. Sedangkan ketika hidup di dunia fihi amalun wala hisab, onone mong amal dan belum dihisab. Dan nanti kita akan menjalani hisab. Makanya sing jengene menungso ketika meninggal dunia, kita dianjurkan untuk membaca apa pada waktu mendengar orang yang sedang kena musibah atau kita mengalami musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sak temene awak dhewe niki kagungane Gusti Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 penggalan kalimat. Inna lillahi, kita sebenarnya adalah milik Allah. Karena kita milik Allah, maka seluruh kehidupan kita persembahkan untuk Allah. Makanya
dalam ikrar yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwasanya hidup dan mati kita, seluruh ibadah kita, lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah Rabbul Alamin. Sehingga tidak boleh melakukan perbuatan kesyirikan, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, nek ndonga njaluk kepada Allah, bukan golek kuburan, bukan berdoa kepada makhluk yang sudah mati, tapi kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Maka kita harus sadar kalau nanti kita akan menghadap Allah. Dan kalau kita menghadap Allah, kita pasti akan ditanya. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Nek wis ngerti kaya ngono, sekarang mari kita siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Pun siap dereng Pak? Pun siap? Sampun? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sekarang insya Allah kalau bapak-bapak sudah melakukan persiapan, ya. Ibu-ibu pun siap dereng? Dereng, utangnya berarti durung lunas. Saya akan bercerita. Ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Sinten? Fudail bin Iyad. Fudail menika termasuk di antara ulama di zaman tabi'in, sezaman dengan Imam Malik dan yang lainnya. Suatu ketika Imam Fudail bin Iyad termasuk ulama besar yang banyak memberikan nasihat, bertemu dengan orang yang sudah cukup tua. Kemudian ditanya, man marra alaika minas sana. Jenengan niki yuswane pinten? Jenengan yuswane pinten? Man marra alaika minas sana. Jenengan yuswane pinten? Kemudian orang ini menjawab, situna sana. Umur saya sudah 60 tahun. Tengah niki yang 60 tahun ada enggak? Hah? Ya unda-undi ya, 50 ke atas. Baik. Situna sana, usia saya 60 tahun. Lalu kata Fudail bin Iyad, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku anta blugha. Kamu berjalan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Ya, makanya sing umur swida wis kudu hati-hati. Pun pinten, Mbah? Pinten yuswane? 70 lebih, Masya Allah. Sangune pun kathah dereng. Sampun. Alhamdulillah. 70 lebih. Tapi kok kelihatannya masih 50-an, Mbah. 20 tahun lebih muda ya. Alhamdulillah. Nggih. Karena setiap manusia hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju siapa, Pak? Menuju Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai para menungso, innaka kadihun ila rabbik. Saat temannya awakmu ini sedang melakukan perjalanan yang melelahkan menuju Rabbmu. Famulaki, sampai nanti kamu ketemu Allah. Sehingga sedaya menungso mulai dari lahir sampai dia mati, dia itu ibarat sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih waktu pendek sehingga bayi umur sekian hari meninggal dunia. Ada yang dikasih waktu oleh Allah panjang sampai usia 90 tahun mati-mati. Sesuai dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam umur umat beliau antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku niku antarane swidak sampai 70. Makanya jenengan pun gak ada 80 niku bonusnya pun kathah. Ingkang
80 ada Pak? 80 Ibu. 80 lebih berapa Bu? Masya Allah. Masya Allah. Kok ngepasi ini berarti ulang tahun nih ya. 80 tahun lebih 29 hari. Baik. Jadi ada manusia yang dia melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala selama sekian tahun dan dia nanti akan sampai kepada Allah taala. Maka orang tadi langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti nek ngono aku wis meh mati. Lalu dia ketakutan. Fama ta'muruni. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, kamu tahu artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Kata orang ini, tolong jelaskan kepada saya. Fudail kemudian menjelaskan seperti yang tadi saya sampaikan. Nek kowe sadar innalillah, kita itu milik Allah. Berarti kita harus beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya boleh kepada Allah, nek dongo kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selainnya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah, berarti nanti kita akan menghadap Allah dan pasti kita akan ditanya. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Karena itu persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Kemudian orang ini mengatakan, famal hila, terus piye carane agar kita bisa selamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Piye carane agar kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Karena kan kita butuh modal yang panjang, bekal yang panjang selama usia hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat Islam ini Masya Allah banyak sekali macamnya, banyak sekali ragamnya. Nek Arab diamalkan semuanya kok ketok era sanggup. Akhirnya Fudail bin Iyad memberikan sebuah nasihat yang Masya Allah, nasihat ini luar biasa. Beliau mengatakan dengan satu kalimat, monggo dicatat ya. Kata Imam Fudail bin Iyad, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Pun dicatat Pak? Oh, tere. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha, maka seluruh dosamu di masa silam akan diampuni. Masnya usianya berapa sekarang? 24. Sisa usianya berapa, Mas? Enggak ada jaminan yang lebih muda sisa usianya lebih panjang. Sebagaimana pula enggak ada jaminan yang sudah tua sisa usianya lebih pendek. Sehingga yang dimaksud berbuat baiklah di sisa usiamu, maksudnya apa Bapak Ibu? Berbuat baiklah sejak saat ini. Karena apa yang sedang kita alami saat ini adalah sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahasa lainnya, berbuat baiklah mumpung awakmu saya urip. Yughfar laka ma madha, maka dosa-dosamu di masa silam akan diampuni. Fa in asa'ta fi ma baqiya, karena kalau kamu masih berbuat jahat, berbuat maksiat di sisa usiamu, ukhidta bima baqiya wa bima madha, maka kamu akan dihukum oleh Allah untuk perbuatan dosa di masa silam dan dosa di masa depan. La haula wala quwata illa billah. Berarti caranya adalah memperbaiki bagian ujung, karena itu adalah yang terpenting bagi penilaian manusia ketika di dunia. Orang dihitung baik dan buruk dilihat dari apa Pak? Pucuke, ujungnya. Nek pucuke apik, kabeh dihitung apik. Nek pucuke elek, kabeh dihitung elek.
Sehingga istiqomah itu kita butuhkan sampai akhir hayat. Makanya Allah berpesan dalam ayat yang sangat sering dikutip oleh para khatib ketika khutbah Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kejaba dadi wong muslim. Sehingga nek iso dadilah wong istiqomah sampai ajal menjemput. Karena itu syarat untuk bisa mendapatkan surga. Manusia kalau di awal hidupnya baik, Masya Allah ya, bocah iki cilik ini kok mondok. Pirang-pirang tahun gak mulai-mulai. Barang mulai dadi preman. Tuane senenge mancing, ra tau mulai. Subhanallah. Jadi ada orang yang dia mungkin dalam masa hidupnya di awal ketika dia masih remaja, dia itu rajin ibadah, menghafalkan Al-Quran, bahkan tinggal di pesantren, bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan Islami. Barang tua kok saiki maleh. Kenapa? Senengane pit-pitan. Loh, saestu niku. Komunitasnya sudah beda. Sehingga dia ketika sudah seneng pit-pitan, yang kumpulannya karo wong-wong ngono ku. Engko ning kene mangan-mangan karo cekakaan, guyon-guyon ya. Mulai sampai rumah sudah capek tidur. Enggak sempat yang namanya sholat duha. Malamnya juga tidak tahajud. Al-Quran sudah tidak pernah dia baca. Karena masalah komunitasnya lebih sering kepada orang yang seneng-seneng dengan seperti itu. Ya bukan berarti enggak boleh. Wah, berarti Pak Ustadz ini melarang pit-pitan. Mboten nggih. Pak Ustadz napa melarang mancing? Nggih mboten. Tapi kalau ada orang yang punya hobi tertentu, kadang sampai melalaikan kehidupan dia sehingga bagian yang bermanfaat dia tinggalkan. Sampai ada prinsip ya. Omah muring tetap mancing. Wah. Ngaten nggih, Bu? Mbok diseneni karo bojone tetep istiqomah mancing. La haula wala quwata illa billah. Sing digoleki lho apa? Mancing pereng pirang jam entuk emong cetul. Dan kadang dia pokoknya yang penting seneng Pak Ustadz itu hobi saya. Tapi nyuwun sewu, hobi seperti ini enggak ada manfaatnya. Coba alihkan kepada yang lebih baik. Karena perhitungan kita dilihat dari ujungnya. Nek pucuke apik dihitung apik, jenengan sudah dulu waktu masih muda walhamdulillah rajin ke masjid, rajin melakukan ibadah. Begitu sudah usia 60 tahun, kok malah jadi seneng koyo ngene iki. Coba diperhatikan apa sisi manfaatnya. Karena orang ketika disibukkan dengan suatu perkara tertentu, maka salah satunya adalah dia nanti akan diwafatkan sesuai dengan apa yang menjadi kesibukannya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam kondisi muslim. Kata Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alai wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alai. Sapa sing duwe kebiasaan melakukan sesuatu, maka dia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Sehingga kalau ada orang yang dia punya kebiasaan rina wengi dolanane mong negak sekak catur. Nonton bola. Rina wengi seperti itu, negak dolanan kartu. Itu sampai ketika dia mau meninggal dunia, yang keluar dari mulutnya itu bukan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang keluar dari lisannya skak catur. Subhanallah. Ada juga ya sebagian orang yang terlalu senang dengan duit. Senengane ngitung duit, wis tuwa nggawa barang digawa ning pasar.
boleh 5.000, oleh 3.000 dihitung, bolak-balik dihitung. Diilang-ilingi duitnya. Sampai ketika mau meninggal dunia, yang dihitung niku barang dagangan, ngitung duit menjelang dia mati. Sejina 10, sejina 10, sejina 10. Wonten bahasa sejina teng mriki, Pak. Nggih. Sedasa. Sehingga dia mau meninggal dunia malah nyebut angka. Sesuai dengan kebiasaan yang dia alami. Makanya perhatikan kebiasaan kalau sudah mulai mendekati usia senja. Siapa yang punya kebiasaan tertentu, awas hati-hati Pak. Ojo sampai pucuke sesuai dengan kebiasaan yang buruk, itu jangan sampai terjadi. Hati-hati dengan yang namanya hobi. Hobi itu harus dikendalikan Pak. Tidak boleh, pokoknya yang jenenge hobi ya kudu dirawati. Keliru. Hobi harus dikendalikan. Kendalikan kepada apa yang menguntungkan bagi kita. Kadang ada orang yang maca Quran dan itu dijadikan sebagai hobi. Hobi jenengan nopo? Maca Quran. Alhamdulillah. Semoga nanti di akhir hayatnya ujungnya membaca Al-Quran. Ada yang punya hobi mendengarkan kajian. Sampai minta kepada anaknya, "Mbok aku ditukokno HP." "Bapak nganggo apa HP wong ning sawah ya ge apa HP?" "Tapi saya pengen mendengarkan pengajian para ustadz." Akhirnya dibelikan TV, pakai parabola, lalu bisa nonton pengajian-pengajian di televisi. Dirungokno terus, setiap hari dia selalu mendengarkan pengajian. Bisa jadi nanti di ujung hayatnya sesuai dengan suasana yang dia alami. Ada juga orang yang dia punya kebiasaan bersedekah, sehingga di akhir hayatnya setiap hari nek iso metu duit. Boh 5.000, boh 10.000, tapi setiap hari rutin. Semoga nanti di akhir hayatnya diakhiri dengan amal soleh. Dan itu harus sudah mulai dibiasakan. Sejak kapan Pak? Sejak sisa usia kita. Ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Perbaiki sisa usia kamu, maka nanti kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosamu di masa silam. Nah, itu perlu pembiasaan hadirin. Enggak bisa dibiarkan begitu saja. Dan termasuk salah satu yang perlu diperhatikan adalah komunitas, konco dolan, konco ngobrol. Karena sing jenenge menungso niku Pak gampang dipengaruhi. Koncone elek, melu elek. Kadang koncone apik, melu apik. Duwe konconan wong sing seneng poso, ketularan dadi seneng poso. Duwe konconan wong sing seneng ngaji, insyaallah ya ketularan dadi wong sing seneng ngaji. Tapi nek duwe konco sing seneng elek, bendina nek ketemu mesti diajak grenengi. Anggere ketemu grenengi, mbah grenengi tanggane, mbah grenengi koncone, suwe-suwe grenengi bojone. Ibu-ibu enggak ada tangga kados ngoten niku. Kadang punya ya. Sehingga bisa jadi sebenarnya ada orang yang tidak punya kebiasaan tertentu, tapi dia jadi terbiasa dengan hal itu sebab pengaruh temannya. Makanya wonten pepatah Arab mengatakan, pepatah ini mengatakan as-sahibu sahib, sing jengene kanca niku saged nyeret. Nyeret tegese pripun, Pak? Kanca niku saged nyeret menungso ning surga, uga saged nyeret menungso ning neraka. Sehingga kadang ada orang yang punya kebiasaan baik jadi buruk gara-gara pengaruh teman. Ada salah satu jamaah, beliau ini ibunya teman dekat saya. Saya punya teman dekat, kemudian ibunya pengen curhat. Datang ke rumah Pak di Jogja, padahal aslinya dari Jawa Tengah agak barat. Saya tidak perlu menyebut nama kotanya. Datang ke Jogja, curhat. Ibu badhe curhat nopo?
Dia itu cerita tentang suaminya sampai nangis, Pak. Lah pripun? Padahal saya kenal betul suami ibu ini orang soleh. Beliau jadi kepala sekolah. Kepala sekolah dan termasuk orang yang dikenal soleh, rajin beribadah, rajin tahajud, bahkan sering puasa, baik hati sama orang, sering sedekah dan seterusnya. Ada banyak sekali sifat-sifat baik yang saya kenal dari beliau. Kemudian ibunya cerita, saniki bapak wis maleh, beda dengan yang dulu. Lah pripun toh? Sekarang temannya tidak seperti yang dulu. Gara-gara napa? Pit-pitan. Makanya perlu diwaspadai. Lah kenapa? Ada apa dengan masalah pit-pitan? Nek pit-pitan Pak Ustadz, nek mong setengah jam, sejam, mboten napa-napa. Tapi itu berangkat dari jam 5 bar subuh, tet berangkat. Mulai sampai bar asar. Kadang ya paling cepat duhur. Koncone niku lho Pak Ustadz. Jadi pit-pitan campur, bapak ibu rame-rame, nggih pun sepuh-sepuh itu. Terus nanti makan di mana sambil ketawa-ketawa, kemudian nanti senam dan seterusnya. Akhirnya saking seringnya seperti itu, kebiasaannya berubah. Subhanallah, ini sangat disayangkan. Bisa jadi perjuangan dia di masa silam yang demikian lama menjaga ketaatan, tapi kemudian diakhiri dengan kondisi seperti ini, pucuke kok dadi rodok rapi. Sayang sekali dengan apa yang dulu sudah pernah dia kerjakan. Itu gara-gara apa Pak? Pengaruh konco. Monggo hati-hati dengan teman. Karena itulah Nabi SAW sampai mengingatkan. Beliau mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Menungso niku mengikuti agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Karena itu perhatikanlah kalian sapa sing dadi kanca akrab. Nek kanca akrabe teman dekatnya sering utang, engko dadi ketularan sering utang. Kanca dekat punya kebiasaan ngejak arisan, engko dadi melu-melu arisan. Padahal biasanya dia enggak punya utang, dia enggak punya masalah, jadi punya masalah gara-gara pengaruh teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran. Masalul jalisis saleh bihamilil misk. Perumpamaan teman sing apik niku kados dene orang yang menjual minyak wangi. Pak, orang kalau menjual minyak wangi, Pak, jenengan tonggonan penjual minyak wangi. Kira-kira dapat apa, Pak? Kalau enggak dapat bau wanginya, yang kedua, kita dikasih minyak wangi. Sehingga ada dua kemungkinan yang dua-duanya kebaikan. Dapat minyak wangi atau mendapatkan bau harum dari samping kita. Meskipun kita tidak punya minyak wangi. Yang kata para ulama seperti ini. Orang itu kalau punya teman yang baik, maka ada dua kemungkinan manfaat yang akan dia dapatkan. Pertama, ketularan dadi apik. Sehingga konconan ustad, ketularan dadi ustad. Konconan kiai, ketularan dadi kiai. Wonten mboten ngoten niku, Pak? Kathah, Pak. Murid-muridnya kiai itu kan karena dia dekat dengan kiai. Muridnya ustad karena dia dekat dengan ustad, sehingga ketularan dadi ustad. Karena yang namanya ilmu itu turun-temurun. Dari atas senior ke bawah junior dan begitu seterusnya. Junior ketularan seniornya, akhirnya mereka bisa menjadi ustadz, bisa jadi dai, bisa jadi kiai, ketularan guru nih. Atau yang kedua, kalaupun dia tidak ketularan, laku tonggonan kiai ora dadi kiai, tonggonan ustadz kok ya ora dadi ustadz. Yang kedua, dia mendapatkan pengaruh baik dari akhlaknya. Tonggonan karo ustadz alhamdulillah aman. Lah pripun to ora tau diutang. Alhamdulillah berarti ustadze orang duwe enggak hobi ngutang. Ora tau digrenengi, sering dapat nasihat meskipun belum tentu ketularan bisa jadi seperti beliau. Sebaliknya, wa matsalul jalisis su,
perumpamaan teman yang buruk. Binafihil kir niku kados dene pandhe besi. Jenengan nek duwe kanca atau duwe tangga tukang las. Pandhe besi, tukang las. Ada dua kemungkinan. Nek gak kecipratan genine dapat bau yang gak sedap. Kemungkinan yang kedua, gandane bau besi, bau yang tidak enak melbu ke rumah kita. Masuk ke rumah kita. Lho kok ambune kaya ngene? Oh, iki bar obong-obong wesi. Seperti itu pula ketika kita berteman dengan teman yang buruk. Ada dua kemungkinan. Nek gak ketularan dadi elek, kemungkinan yang kedua mendapatkan akhlak buruknya. Nyuwun pangapunten. Kadang ada sebagian tetangga itu Masya Allah nggih, tangannya kurang aman. Maksudnya pripun Pak? Nek aku tak tinggal, omahku tak tinggal, selalu deg-degan. Lah ngopo to? Mesti ana sing ilang. Mesti ana sing ilang. Dia mendapatkan dampak buruk dari keberadaan tetangga yang dia tidak bisa mengamankan tangannya. Senengane njupuk wae wong liya, senengannya mengambil yang bukan haknya, sehingga setiap kali ditinggal rumah orang lain selalu ada yang hilang. Jangan kagungan tonggo kaya ngono pripun, Pak? Gak nyaman kita. Kadang Pak Ustadz ngerti-ngerti melbu omah, ora pamit, ngerti bludus melbu langsung buka kulkas. Pun kulino nggih, Pak. Nek ngoten niku pun kulino. Biasanya nek tradisi kampung benten dengan kota ya. Kita kan biasa ibu-ibu ning gone tanggane langsung melbu pundi, Bu? Melbu pawon. Bukai ceting iki isine apa. Kalau secara adab seperti ini sebenarnya enggak boleh. Orang diajarkan oleh Allah adab dalam Al-Qur'an. Kalau kalian mau masuk rumah, fasta'nisu ila ahliha, maka minta izin kepada pemiliknya, wa tusallimu 'alaiha, dan berikan salam kepada penghuninya. Sehingga boten pareng nggih bludus mlebu omahe tanggane, ada aturannya. Sebab yang namanya rumah itu adalah wilayah aman bagi penghuninya. Karena bisa jadi di dalam rumah mereka sedang ada masalah. Bisa jadi di dalam rumah mereka belum persiapan terbuka auratnya. Bisa jadi di dalam rumah ada rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Monggo nek kita mau masuk ke rumah orang lain, nyuwun pangapunten, ketok pintu dulu. Ada orang di dalam enggak? Kemudian sampaikan salam. Siapa di dalam? Kucing. Kucing kok iso muni. Sehingga kita minta izin terlebih dahulu. Baik, kembali ke sini. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua. Ketika kita tidak ketularan akhlak buruknya, yang kedua kita mendapatkan dampak buruk dari teman yang enggak baik itu. Nyuwun pangapunten ya. Jenengan nek duwe kanca senengane gerenengan. Nek gerenengan saya arahkan ke ibu-ibu. Karena biasanya yang seneng gerenengan niku bapak-bapak nama ibu-ibu. Bapak nama ibu-ibu, Pak. Makanya sampai ada ungkapan, lambe kok lambe lanang. Nah, kalau ada teman ya yang sering ngajak kita gerenengan. Saya iki senengane gerenengan. Dan yang diajak gerenengan selalu saya. Mohon diperhatikan. Nek jenengan duwe tangga, duwe kanca, senengane ngejak gerenengan panjenengan, berarti besok jenengan adalah target berikutnya. Iki mesti suwe-suwe aku sing digerenengi. Karena orang seperti ini biasanya punya kebiasaan kayak gitu. Dia nggak bisa kok berpihak selalu, itu nggak bisa. Pasti nanti akan berubah hatinya, terus maleh. Sing dhisik kanca saiki dadi musuh. Sing dhisik seneng saiki dadi gething. Orang seperti itu banyak di sekitar kita. Makanya Allah kasih nasihat, wala tuti' kulla hallafim mahin
hammazim masya'im binamim. Ojo dituruti wong sing senengane keliling kemana-mana menyebar adu domba. Keliling kemana-mana masya'im binamim, suka nyebar adu domba. Ning kene grenengi si A. Engko ning kono ning gone si A grenengi si B. Ning gone B grenengi A. Akhirnya gara-gara seperti ini A dan B bermusuhan. Kowe tak kandhani ya. Aku jujur. Kowe tak kandhani karena aku tresno karo awakmu. Ya. A ini ku ngeleng-ngeleng awakmu. A ngeleng-ngeleng awakmu. Ngomongane ngene. Ini ngomong ke B. Sudah? A B kan loro ati, bales dia. Wah, pancen si A kaya ngene. Dirungokno sama orang ini. Lalu dia datang ke tempatnya A. A tak kandhani. Aku mau karo B. B iki ngomongnya ngene. Ngelek-ngelek awakmu. A loro ati bales. Akhirnya gara-gara satu orang ini A dan B jadinya apa? Bermusuhan. Padahal sebelumnya akrab. Makanya kalau ada orang yang datang ke jenengan bawa berita gerenengan orang lain, ojo ditompo. Yu tak kandhani ya Mbak Yu. Tonggomu sing kono iki ngomong awakmu kaya ngene. Ojo dirungokno. Ini setan sedang membawa bara api permusuhan melalui lisan manusia. Karena orang seperti ini kata Allah Ta'ala, jangan wala tuti kullahallafin mahin hammazim masya'im binamim. Jangan taati orang seperti ini yang dia suka keliling nyebar adu domba di masyarakat. Waspadai jamaah. Tapi Pak, iku beloni aku beloni untuk saat ini, belum tentu selamanya. Ini teman yang buruk. Dugi jam pinten Pak? Pun cekap. Alhamdulillah. Tapi kalau dijadwal sampai jam 8 ya. Oh begitu. Berarti saya salah lihat. Oh gitu. Baik. Wonten tanya jawab Pak. Baik. Saya akhiri ya bagian terakhir ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya baik buruknya amal seorang hamba ditentukan oleh ujungnya. Hadis riwayat sinten niku? Bukhari. Sesungguhnya baik dan buruknya amal seorang hamba ditentukan oleh ujungnya. Dan itulah kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan kali ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melimpahkan hidayah kepada kita, memberikan kebaikan bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa selalu istiqamah sampai akhir hayat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, wal afaf, dan bisa menjaga kehormatan diri, wat tuqa, dan ketakwaan, wal ghina, serta sifat merasa cukup dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirun da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari Ustadz, karena ini ada door prize. Ada door prize. Iya, ada 4 ini Ustadz. Masya Allah. Ini ya pokoknya ini apa ini Anda tahu? Ya mungkin gitu. Monggo Ustadz, ini ada 4 door prize. Mungkin penjenengan ngasih pertanyaan diajukan kepada Ibu dan Bapak, monggo silahkan. Oke. Monggo, Ya. baik. Ibu-ibu bisa tenang dulu. Insya Allah door prize-nya ini door prize yang istimewa ya. Voucher umroh. Purun boten? Umroh gratis purun? Purun. Baik, nanti silakan dicari ya.
Umroh gratis ketemu di Masjidil Haram. Mangkate bayar dhewe. Pertanyaan yang pertama, niki kaos merek nopo nih, Pak? Oh, ini untuk bapak-bapak ya. Untuk pertanyaan bapak-bapak. Pertanyaannya Bapak, sebutkan 3 nikmat yang menjadi syarat dapat dunia seisinya. Alhamdulillah. Panitia ndak boleh. Monggo, ingkang wingking. Oh, silakan, Mas. Untuk siapa? Monggo. Mana? Enggak nyampe kayaknya. Enggak nyampe. Monggo silakan, Mas. Bagus. Nikmat aman, sehat, dan punya bahan makanan. Monggo. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Niki duka niki spray napa sajadah mboten. Untuk ibu-ibu baik ya. Untuk ibu-ibu. Pertanyaannya, sebutkan nasihat yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Monggo. Pakai bahasa Arab. Di sisa usiamu ya. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya. Niki nopo niki, Pak? Aku nopo setring itu nih. Hah? Oh, bukan. Bebas, baik. Pertanyaan bebas. Bapak Ibu boleh angkat tangan untuk menjawab ya. Sebutkan hadis riwayat Bukhari yang terakhir tadi kita bacakan. Wah, paling belakang dulu yang angkat tangan duluan tadi. Oh, Simba mau ngapa? Sesungguhnya amal yang dihitung oleh Allah itu pada ujungnya. Masya Allah ya. Sesungguhnya penilaian baik dan buruknya amal ditentukan oleh pada ujungnya, ditentukan pada akhirnya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Hadiah utama. Purun badan. Baik, saya ganti ini saja biar lebih ringan. Pertanyaannya, sebutkan dalil dari Al-Quran yang isinya perintah Allah kita harus istiqomah. Sebutkan dalil dari Al-Quran yang isinya perintah Allah bahwasanya kita harus istiqomah. Yang khotib mesti hafal. Monggo Pak. Nggih. Innal ladzina qalu rabbunallah. Masya Allah. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Yang lebih pendek Pak. Wala tamutunna. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun cekam nggih. Pas jadinya Pak. Tadi mulainya jam 6.15, selesai 7.17. Dibonusi 2 menit. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.